Halo guys, balik lagi sama aku Jadi Beauty di Bitalk. Jadi kali ini kami mau membahas tentang pencegahan pencegahan pelecehan seksual dan sedikit tentang sex education lah ya gitu Kak. Nah sekarang aku sama Kak Vika. Kak Vika ini psikolog. Nah mungkin Kak Vika boleh memperkenalkan dirinya lebih lagi. Halo, kembali lagi bersama saya Vika Pramadita. Saya psikolog klinis PKB. Kak Vika ini salah satu psikolog di PKBI kayak gitu. Nah, jadi gimana kabarnya Kak Vika hari ini? Alhamdulillah sedang mencoba untuk menguatkan diri dengan cuaca yang sendu-sendu ini udah berapa hari. Bener, bener-bener. Jadi enaknya betahnya baring mulu ya Kak, kalau lagi Iya, kayak gini. Di sana hujan Kak? hujan udah dari tadi malam sampai sekarang belum ada kedua. Oh ya bener sih, dari tadi malam juga hujan. Cuma di sini udah lebih reda gitu. Nggak, kalau tadi malam tuh bener lebat banget. Nah jadi hari ini tuh kami mau membahas tentang pelecehan seksual. Nah mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu apa sih sebenarnya pelecehan seksual, kategori gimana sih yang bisa dibilang pelecehan seksual. Nah mungkin Kak Vika bisa ngejelasin dulu sedikit tentang Nah, pelecehan seksual. oke, makasih di kalau untuk pelecehan seksual sendiri itu kan yang seperti kita tahu seksual itu kan berhubungan dengan alat kelamin laki-laki maupun alat kelamin perempuan, yang mana kita diperlakukan dengan tidak nyaman dan tanpa adanya konsen terlebih dahulu sebelumnya. Jadi seolah-olah kita diperlakukan seenaknya pelaku saja tanpa memberi tapi meminta izin terlebih dahulu kepada kita yang si pemilik. Oh gitu, nah itulah jadi secara kita pokoknya kita tidak merasa nyaman dengan adanya pelecehan itu. Nah mungkin juga teman-teman taunya pelecehan seksual itu ketika diperkosa atau yang mengarah kayak gitu. Nah sebenarnya pelecehan seksual nggak cuma hanya itu ya Kak Vika ya. Ya, Nah mungkin Kak Vika bisa jelasin apa mungkin hal-hal kecil yang mungkin menurut teman-teman itu nggak pelecehan, ternyata itu sudah termasuk salah satu pelecehan. Boleh nggak dijelasin Kak Vika? nah ya, mungkin yang teman-teman tahu kalau pelecehan seksual itu sudah mengarah ke alat vital seksualnya, misalnya udah menekan ke penis atau ke vagina, tapi sebenarnya pelecehan seksual ini ada dua, ada yang berkontak fisik dengan non fisik. Nah, kalau misalnya yang kontak fisik itu adalah misalnya menunjukkan alat kelamin pelaku pada korban, terus memaksa untuk memperlihatkan alat kelamin korban kepada pelaku, kemudian menunjukkan gambar-gambar yang berbau seksual, dan itu juga perkataan, itu juga salah satu pelecehan non fisik ya, seperti yang kita kenal sekarang ada namanya catcalling. Catcalling itu Mm-mm. biasanya kan misalnya tuh kita sering jalan tuh di pasar atau di mana disusuin cewek kayak gitu, itu juga salah satu pelecehan seksual yang tidak berkontak fisik secara langsung. Tapi kan itu kita sebagai yang diperlakukan atau penyintas atau korban itu kan kita merasa tidak nyaman dengan hal yang seperti itu. Ya benar benar. Benar sih karena juga Baby kemarin di acara Obser, teman-teman Facebook mungkin nonton acara Obser karena emang Obser itu khusus di Facebook kan. Kalau di Bitok dan Selambel kan dia ada di IG, di Facebook, di YouTube gitu. Nah, jadi kemarin setelah sama Hilmi ngebahas tentang pelecehan seksual yang terjadi di Pinang sendiri. Eh, jadi seorang kakek gitu dia, oh tidak, dia tuh melecehkan anak ya. Terus dia tuh kakek tiri gitu loh Kak. Nah ternyata si anak ini tuh udah dilecehkan dari 4 tahun yang lalu. Kayak gitu. Nah dia juga jadi dia awalnya takut kan, mungkin diancam atau apa. Jadi dia nggak mau ngomong gitu sama orang tuanya sampai akhirnya dia didesak sama orang tuanya untuk ayo ngomong gitu. Mungkin orang tuanya ngerasa ada yang lain gitu dengan sikap anaknya ya. Jadi setelah itu dia baru ngomong, baru ketahuan lah kalau si kakeknya ini melecehkan. Dan ternyata bukan cuma dia doang. Ternyata ada saudara atau sepupu-sepupunya yang lain tuh dilecehkan juga dan itu rata-rata di bawah umur. Sekarang dia usia 16 tahun. Dan itu 6 tahun, salah. 6 tahun lalu udah dilecehkan. Berarti dari umur 10 tahun dia udah dilecehkan. Kayak gitu. Nah pelakunya itu di usia 55. Itu termasuk salah satu pedofil nggak sih, Kak?
Ya, itu bisa dibilang salah satu pedofil karena pedofil sendiri itu adalah suatu kelainan seksual di mana dia lebih menyukai anak yang tentang usianya anak-anak dan sampai remaja, jadi di bawah 18 tahun. Selain itu, untuk pelecehan seksual sendiri, memang lebih rentan itu terjadi dilakukan oleh orang-orang terdekat. Jadi orang-orang yang sebenarnya kita percaya, misalnya kan ada kejadian ayah yang memperkosa anaknya sendiri, terus paman yang memperkosa anaknya atau tetangga, kayak gitu. Bahkan yang memang orang-orang yang terdekat dengan kita, karena salah satu tiga faktor utama yang melakukan pelecehan seksual itu adalah orang terdekat, kemudian orang yang memiliki privilege atau dia merasa dia itu istimewa, dia itu punya kekuasaan, gitu. Terus satu lagi kayak kejadian di kampus yang di dosen melakukan pelecehan seksual karena dia merasa dia punya kekuasaan terhadap si mahasiswa ini, jadi dia memperlakukan dirinya itu sesuka-sukanya. Dan ada juga namanya sikap permisif, jadi karena dia ini takut, jadi dia seolah-olah memperbolehkan aja, membolehkan siapapun melakukan tindak perilaku yang tidak nyaman kepada dia. Jadi emang ternyata rentannya pelaku pelecehan seksual. Jadi kemarin itu Kak, waktu Baby bahas sama Hilmi itu Baby bilang ini tuh masuk, kami bingung gitu, itu bisa dimasuk kategori pedofil atau enggak. Gitu. Jadi makanya Baby bilang ya udah ntar aku tanyakin sama psikolognya langsung karena ya kami kan amatir gitu ya. Kalau Alika kan emang udah profesionalnya. Jadi ya nanya lah gitu. Ternyata emang termasuk salah satu contoh pedofil gitu ya, dan itu sebenarnya menjadi, dan alhamdulillahnya tuh orang tuanya tuh sadar kalau mungkin anaknya tuh punya trauma, jadi dia emang dibawa ke psikolog untuk ya disembuhin lah gitu traumanya itu sih. Nah, mungkin juga Kak Vika boleh nggak sih ini faktor penyebab pelecehan seksual pada anak-anak tuh apa sih sebenarnya Kak? Faktor utama gitu. Faktor utama yang menjadi penyebabnya itu salah satunya kurangnya pemahaman anak-anak. Jadi kan anak-anak sebenarnya sudah bisa kita beri konsep edukasi itu dari dia lahir, dari 0 bulan itu sebenarnya udah bisa kita kenalkan seperti menggunakan kata-kata yang seharusnya lah untuk menyebutkan alat kita. Kebanyakan kan orang tua sekarang memberikan nama-nama tertentu tuh yang lucu-lucu, misalnya vagina itu dibilang bunga, penis itu dibilang burung, itu tidak. Jadi kan anak ini memiliki makna yang berbeda terhadap alat vitalnya. Padahal sebenarnya harus kita kenalkan alat vital ini fungsinya untuk apa, agar dia bisa merawat, agar dia tahu manfaatnya itu untuk apa, perawatannya itu bagaimana. Jadi kan ketika dia tumbuh besar nanti, dia jadi paham harus memperlakukan alat vitalnya ini dengan apa. Dan juga kenalkan nih anggota-anggota tubuh mana saja yang memang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh. Oke, jadi salah satu faktor utamanya itu berarti edukasi dari orang tua dulu ya Kak, tentang gimana sih, apa sih sebenarnya alat vital. Jadi kayak Bayi pernah sih denger gitu, kalau anak umur 1 sampai 3 tahun itu diajarin sex education-nya dengan kayak dikenalin ini tuh vagina yang kakak bilang tadi, dan itu tuh nggak boleh disentuh sama orang lain kecuali sama ibu dan kamu gitu, bahkan ayah pun katanya nggak boleh nyentuh kalau itu ada perempuan. Jadi pernah baca gitu kalau nggak salah di artikel mana gitu. Oke, jadi kayak nah terus juga mungkin pencegahan yang bisa dilakukan sama anaknya sendiri atau mungkin sama orang tuanya itu apa sih Kak? Dan ketika kita sudah menerapkan sex edukasi, jadi kan kita udah ngasih tahu anaknya nih yang boleh disentuh, yang boleh disentuh itu cuma kepala, tangan, sama kaki yang boleh disentuh orang lain. Yang tidak boleh disentuh itu yang udah di dalam baju dalam itu tidak boleh disentuh. Dan ingatkan juga pada anak ketika ada orang asing yang menginginkan dia, misalnya nanti kasih permen, nanti ajak ke sini, dia harus bisa tegas dengan sikapnya sendiri. Karena hal itu adalah memang punyanya dia. Kalau misalnya ada yang mulai meraba, menyentuh, melakukan apapun di organ seksualnya, dia harus dengan tegas bilang tidak, atau dia bisa teriak. Sebenarnya
hal-hal seperti ini tuh harus kita tanamkan ya orang tua kepada anak, guru di sekolah kepada anak, dan menghilangkan rasa-rasa tabu, pemikiran-pemikiran tabu tentang itu. Sebenarnya pencegahannya itu bisa dilakukan sama siapapun orang terdekat dia ya kak. Karena sekarang emang rawan banget sih, lebih juga saya lihat kayak kadang jadi kayak mungkin dia kurang perhatian dari orang tuanya. Itu dari berita juga, lebih baca kan observ sekarang kan berita gitu kan. Sering gitu dapat berita tentang anak di bawah umur tuh dapat pelecehan seksual gitu. Jadi kayak dia mungkin jadi dia umurnya 15 atau 16 tahun gitu kemarin lupa. Terus dia tuh kayaknya itu pacarnya atau mungkin orang yang deket sama dia umurnya 23 kalau nggak salah. Pokoknya 20 ke atas gitu. Jadi awalnya dia tuh izin sama orang tuanya untuk pergi dari rumah tuh untuk kerja kelompok. Ternyata disekap 3 hari di kamar hotel sama si cowok ini. Dan dilecehkan dia di situ. Pulang-pulang dikasih uang 150.000 gitu. Disuruh tuh nggak ngasih tahu siapapun sama si cowok ini. Akhirnya gara-gara orang tuanya mungkin panik ya. Eh, jadi dia pas anaknya balik, dia nanya, kamu dari mana? Gitu, didesak untuk jawab. Akhirnya dia jawab, dia jujur gitu. Barulah si cowoknya ini dipenjarakan lah gitu, dia dikasuskan. Gitu. Dan menurut Baby juga sebenarnya salah orang tuanya. Gini deh logikanya gini kak. Kalau misalnya anak udah nggak pulang sehari aja, harusnya orang tua udah cemas. Ya kan, ini udah sampai 3 hari, terus ditindaklanjuti setelah anaknya pulang ke rumah. Harusnya kan dari 1 kali 24 jam anaknya nggak pulang, udah lapor polisi. Berarti kan anaknya hilang gitu, karena Ya, orang sekitarnya nggak bisa dikontak, nggak ada yang tahu dia di mana. Jadi menurut saya itu juga perhatian dari orang tua itu penting sebenarnya untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan kan. Mereka itu masih masa pertumbuhan yang mungkin rasa penasarannya tinggi kayak gitu. Terus jumpa sama orang yang salah. Jadinya mungkin ya kayak gitu, kayak ngerasa oh iya dia sayang sama aku. Jadi mungkin aku diperlakukan seperti ini karena mungkin dia sayang kayak gitu. ya. Ya, karena banyak juga sih orang, mungkin teman-teman baby juga, teman-teman di sekitar, orang yang lebih kenal gitu. Emang di umuran baby ya Kak, umuran 18, 17 gitu, ke atas gitu. Malah mereka tuh kadang ngerasa orang tuanya sibuk kerja, atau mungkin orang tuanya punya masalah gitu, atau yang broken home gitu ya Kak. Jadi mereka tuh eh, kurang peran orang tua, jadi mencari peran orang tua itu di pasangannya. Dan itu kan salah, itu yang sebenarnya banyak terjadi yang kayak hamil di luar nikah, itu kan yang terjadi sebenarnya. Nah, kalau saran dari kakak sendiri tuh gimana sih untuk menghadapi sebenarnya orang-orang teman-teman yang kasihan sebenarnya, berarti kan mereka tuh cari sosok orang tua di orang lain gitu kan. Itu gimana kak? Karena benar yang kata Bibi tadi, anak-anak usia remaja, usia baby ini kan usia-usia yang krisis identitas. Sebenarnya Iya aku tuh benar. pengen kemana sih? Mm-mm. Sebenarnya hobi aku apa? Kesukaan aku tuh apa? Dan kan mereka membutuhkan sosok orang dewasa yang memang bisa mengarahkan mereka. Karena di bawah 18 tahun ini kan mereka masih tanggung jawab penuh orang tuanya. Iya benar. Jadi karena dan mengapa ketika kita untuk memutuskan untuk menikah bukan hanya persiapan fisik aja, bukan finansial aja, tapi mental kita dalam mengasuh anak itu juga benar-benar harus siap. Karena anak tidak minta dilahirkan oleh orang tua juga tidak bisa memilih anaknya seperti apa, tapi kita bisa belajar, kita berproses untuk ingin membentuk anak ini menjadi apa sih? Iya betul. Betul Nah, karena kalau Bibi juga tanya tadi, ya, peran Baby sebagai temannya atau sebagai remaja, sebagai sesama remaja yang melihat kasus-kasus seperti itu, kita pantau dulu nih, udah sejauh mana memang dia keluar jalur lah misalnya, dia udah kayak pacarannya sudah sampai jalur bebas atau seperti apa. Karena kita itu remaja itu nggak tahu kalau misalnya yang mereka lakukan itu salah. Mereka merasa mendapatkan sosok yang nyaman, mendapatkan perhatian, dan keseringan mengarah ke hubungan yang toksik. iya Jadi, benar. misalnya sudah terlanjur nih berhubungan seksual sama pasangannya, sama pacarnya. Nah, pak sama pacarnya ini direkam. Nah, itu nanti jadi bahan 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 ancaman dia ketika dia misalnya minta putus kan. Kita sebagai teman kita harus yakini
Oke, kalau memang kamu udah salah melakukan itu, tapi kamu bisa loh memperbaiki itu semua. Dan kamu tuh layak loh untuk menjadi lebih baik.